Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul, ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah, yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lobang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 57 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebesaran Kasih Allah, ditulis oleh Kenneth Peterson. Pada tahun 1917, Frederick Lehman,
seorang pengusaha asal California yang sedang diterpa kesulitan keuangan, menulis lirik bagi himne The Love of God, Kasih Allah. KPPK 27, ia dengan cepat menulis 2 bait pertama lagu ini. Tetapi pada bait ketiga ia merasa menemui jalan buntu. Ia pun teringat pada sebuah puisi yang ditemukannya bertahun-tahun silam. Puisi itu digoreskan pada dinding penjara oleh seorang tahanan, sebagai ungkapan kesadarannya yang mendalam akan kasih Allah. Matra puisi itu kebetulan cocok dengan himne yang ditulis Lehman. Ia pun menjadikannya sebagai isi bait ketiga dari himne tersebut. Seperti Lehman dan penyair dalam penjara tadi, ada kalanya kita menghadapi kesulitan dan kemunduran. Saat merasa putus asa, kita dapat menggemakan kata-kata pemazmur Daud, yang berkata kepada Allah, "Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung." Mazmur 57 ayat 2. Kita bebas untuk berseru kepada Allah, dengan membawa masalah-masalah kita, untuk berbicara kepadanya tentang cobaan berat yang kita alami dan ketakutan yang kita rasakan saat berada di tengah-tengah singa. Kita akan diingatkan pada kenyataan bahwa Allah telah memelihara kita di masa lalu, sehingga bersama Daud kita dapat berseru, "Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau membangunkan fajar." Ayat 8-9. Kasih Allah amat besar, ungkap himne ini, lebih tinggi dari bintang. Saat kita paling membutuhkan pertolongan, barulah kita menyadari betapa besar kasih Allah sesungguhnya, bahkan sampai ke langit. Ayat 11. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kesulitan apa saja yang sedang Anda hadapi hari ini? Bagaimana pemeliharaan Allah bagi Anda di masa lalu? Hal ini patut kamu ketahui. Keterangan di awal Mazmur ini mengaitkan doa di dalamnya dengan pengalaman Daud yang sedang melarikan diri dari Saul ke dalam gua, yang berlangsung 2 kali. Pertama di dalam gua Adulam, 1 Samuel 22 ayat 1-2, lalu di dalam gua di padang gurun En-Gedi. Nada dominan dalam Mazmur 57 menunjukkan adanya kepercayaan yang mendalam meskipun di hadapan bahaya besar yang mengancam. Kepercayaan itu berakar dalam keyakinan pemazmur akan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Julukan Allah yang Maha Tinggi mengacu kepada kemuliaan dan pemerintahan Allah atas semua bangsa dan manusia di muka bumi. Dengan percaya pada kemuliaannya dan kepastian akan tindakannya, pemazmur menemukan perlindungan di dalam Dia, bahkan bersuka cita di tengah bahaya. Ayat 8-9. Dalam Mazmur 56, Daud mengungkapkan ketakutannya saat orang Filistin menangkapnya di kota Gad dan membawanya kepada Ahis, raja kota itu, saat dia baru lolos dari Saul. 1 Samuel 21 ayat 10. Bagi Daud, mereka seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawanya, mau menyerbu, mengintip, dan mengamati-amati langkahnya. Mazmur 56 ayat 7, perkataan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, yang sampai ke telinga Ahis merupakan isyarat bahwa segala langkahnya dikenali musuh, sehingga Daud takut, gelisah, dan menangis. Namun, dia mempercayai Allah dan firman-Nya.
Dia percaya bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraannya dan mengingat tangisannya. Kepercayaan bahwa Allah memihak dia menghilangkan rasa takutnya karena dia yakin bahwa tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap dirinya. Dalam peristiwa lain, mungkin peristiwa di 1 Samuel 22 ayat 1 atau 24 ayat 1-3 saat Daud melarikan diri dari Saul dan tinggal di dalam gua, dia berseru memohon agar Allah mengasihaninya. Dia menyatakan bahwa dia akan berlindung di dalam Tuhan dan di bawah naungan sayapnya. Mazmur 57 ayat 2. Sekalipun merasa dikelilingi binatang buas yang hendak menerkam, dia tetap bersandar kepada Allah karena dia mempercayai kasih setia, Allah yang menyelamatkan dan kebenaran, Allah yang menghukum orang bersalah dan menegakkan kebenaran. Kepercayaan itu memampukan Daud untuk bersyukur dan bermazmur, bahkan membiarkan musuhnya yaitu Saul tetap hidup karena dia menyerahkan pembalasan kepada Tuhan Allah. Mazmur 57-58 yang dinyanyikan menurut lagu, "Jangan memusnahkan," mengajar kita untuk berseru kepada Allah dan memohon keselamatan daripadanya, serta menyerahkan kepada Allah pembalasan dan penghakiman terhadap orang fasik. Seruan itu memampukan Daud mengasihi Saul dan membiarkan Saul hidup walaupun Daud bisa membunuhnya. 1 Samuel 24, "Pembalasan adalah hakku," firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 30. Ulangan 32 ayat 35. Dan Roma 12 ayat 19. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus
akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.